Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami ya Rabbi balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatiza, para hujjaj, wabil khusus guru kita al-mukarram al-ustadz Haji Ismail Haji Bahrudin MA, para hadirin jamaah pengajian yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, utamanya nikmat iman, nikmat Islam serta sehat wal afiat, sehingga kita dapat berkumpul bermuwajah bersilaturahim, yaitu dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Dalam hal ini kajian kitab Fathul Mu'in. Salawat ring salam tak lupa kita sampaikan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kita mendapat syafaatnya fi yaumil qiyamah. Para hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita memulai pengajian, marilah sama-sama kita membacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita, baik mereka yang masih ada maupun telah tiada, guru-guru kita, kaum muslimin dan muslimat, serta orang-orang yang telah berjasa dalam pembangunan dan pengembangan Masjid Jami' Al-Anwar ini. Dan tak lupa Al-Fatihah ini kita hadiahkan untuk pengarang kitab yang akan kita kaji dan telah dikaji ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kepada guru kita kami persilakan untuk memimpin pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para bapak dan hadirin sekalian, mari sama-sama kita lanjutkan pembahasan kita masih mengenai pembahasan riddah atau kemurtadan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadza yakfuru man ankara i'jazal Qur'ani. Dan demikian juga hukumnya kafir. Kafir man ankara i'jazal Qur'ani, orang yang mengingkari kemukjizatan Al-Qur'an. Jadi orang yang mengingkari kemukjizatan Al-Qur'an hukumnya kafir. Lalu di mana letaknya kemukjizatan Quran itu? Bahwa mukjizat itu terbagi dua. Ada yang disebut dengan mukjizat hissi, ada yang disebut dengan mukjizat maknawi, atau mukjizat hissiyah dan mukjizat maknawiyah. Kalau mukjizat yang sifatnya hissiyah itu mukjizat yang terlihat, yang kelihatan. Misalnya mukjizat selain Quran itu disebut mukjizat hissiyah, karena langsung bentuknya saat itu juga terlihat oleh manusia. Seperti ya tongkat Nabi Musa dilempar berubah jadi ular, kelihatan tuh ularnya. Dibelah lautan, kelihatan lautnya terbelah. Bulan terbelah, kelihatan bulannya terbelah. Hissiyah, kelihatan. Maka mukjizat itu disebut hissiyah. Namun mukjizat selain Al-Quran, mukjizat itu kalau mukjizat Al-Quran disebut mukjizat maknawiyah. Kenapa? Tidak terlihat oleh mata, tapi hanya bisa dipahami dengan menggunakan akal. Nah, itu disebut mukjizat maknawiyah. Jadi jangan disamakan mukjizat selain Quran dengan mukjizat Al-Quran. Misalnya ada orang bilang, mana mukjizat Quran? Kalau tongkat berubah jadi ular ketahuan. Kalau Nabi Musa bisa menghidupkan orang mati kelihatan tuh. Nah sekarang Quran mana mukjizatnya? Mukjizat Quran itu tidak sama dengan mukjizat lain. Mukjizat Quran ini mukjizat yang maknawiyah, yang hanya bisa digali menggunakan akal. Jadi bukan hissiyah. Jadi bukan mukjizat Quran kita ambil, kita lempar ya jadi burung misalnya, enggak, bukan begitu. Itu hissiyah. Nah bedanya di mana lagi? Kalau mukjizat yang sifatnya hissiyah itu temporer, sementara waktu, pada saat itu, tidak selamanya. Tapi mukjizat Quran itu bersifat abadi, selamanya. Jadi mukjizat yang ada di Quran itu mukjizat yang sifatnya abadi, tidak pada waktu tertentu. Bahkan orang yang semakin mendalami Quran maka ia akan semakin mengetahui kemukjizatan Quran gitu. Yang bisa saja kemukjizatan itu tidak ditemui oleh orang terdahulu dan akan ditemui oleh orang yang belakangan. Makanya yang namanya kitab tafsir itu semakin hari terus semakin berkembang. Di kitab tafsir ini ada lagi kitab tafsir baru, ada lagi kitab, terus berkembang tuh. Yang bisa saja pada kitab tafsir yang lalu itu tidak ditemukan,
ditemukan pada kitab tafsir yang baru. Itu bisa saja. Dan memang Allah yang membukanya belakangan gitu. Bukan berarti orang belakangan lebih pintar dari yang dulu, bukan. Allah bukanya memang belakangan. Ya. Kan ada di ayat kursi itu ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa. Jadi ilmu yang Allah kasih kepada seseorang itu memang Allah berkehendak untuk itu. Ya. Maka kemukjizatan Quran ini tidak bisa hanya dilihat atau dengan menggunakan hissiyah, panca indera, tapi dengan menggunakan akal pikiran dan sifatnya abadi. Maka orang yang mengingkari kemukjizatan Quran itu bukan berarti Quran tidak mukjizat, tapi akalnya nggak nyampe gitu. Dan ketika akalnya tidak nyampe itu tidak boleh dia mengatakan Quran bukan mukjizat. Kalau dia mengatakan Quran bukan mukjizat, maka hukumnya kafir. Gitu. Hukumnya kafir. Ya, walaupun misalnya ada juga kemukjizatan Quran dilihat dari segi bahasa. Ya, kan ada dari segi bahasa, ada dari segi isi kandungan, ada. Atau dari segi ayat Quran yang terjadinya setelah ayat Quran itu turun, kemudian baru terjadi setelahnya. Ya. Misalnya kalau dari segi bahasa, indahnya ayat Quran, nah, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, itu dal semua gitu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, sin semua. Ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala 'alaihim tayran ababil, lam semuanya. Nah, itu dari segi keindahan bahasa dan bahasanya. Bukan hanya keindahan bahasanya, namun uslub Qur'annya pun mengandung sastra yang tinggi. Gitu, uslubnya tinggi. Nah, ini hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang mampu memahami Quran. Ya, kalau yang nggak paham Quran nggak bisa, gitu. Apalagi baca Qurannya pakai bahasa Indonesia, kan gitu. Yasin, bacanya ya asin. Ya, kalau bahasa Indonesia Yasin, ya asin, kan A-nya 2 tuh. Ya asin katanya. Iya. Udah gitu mau ngeritik Quran lagi. Ya, belum waktunya, nggak nyampe. Au harfan minhu, atau mengingkari satu huruf dari Quran. Nggak boleh. Lalu bagaimana tuh kalau basmalah? Ya kan? Ada mazhab yang mengatakan bismillah termasuk ayat Quran, ada yang menyatakan bukan termasuk ayat Quran pada surah Al-Fatihah nih. Ya, surah Al-Fatihah kalau kita kan bismillah ayat pertama. Pada mazhab lain yang ayat pertama bukan bismillah tapi alhamdulillah. Nah, kalau masalah ini tidak kafir orang yang menyatakan Al-Fatihah ayat pertamanya bukan bismillah namun alhamdulillah, itu tidak kafir karena itu tidak mujma', tidak mujma' alaih. Ya, artinya pendapat yang lain yang memungkinkan bahwa ayat Quran itu yang pertama pada Fatihah, ada pendapat yang menyatakan bukan basmalah tapi alhamdulillah. Nah, itu tidak kafir kalau begitu. Ini yang kafir itu kalau mujma' alaih, yang semua menyatakan ayat Quran tapi dia tidak menyatakan itu ayat Quran. Au suhbata Abi Bakrin, atau status sahabatnya Abu Bakar. Nah, ini termasuk kafir orang yang menyatakan bahwa sahabat Abu Bakar itu bukan sahabat gitu. Status sahabatnya diragukan misalnya. Nah, karena status sahabat Abu Bakar ini itu udah Quran sendiri yang menyatakan tuh. Idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi,
ya, la tahzan innallaha ma'ana. Ya. Ketika Nabi Muhammad dan temannya, ya keduanya berada di Gua Hiro, ya, fil ghor, di Gua Sur, ya, di Gua Sur yang ngumpet tuh pada saat itu lagi hijrah. Nah, kemudian pada saat itu Nabi bilang li sahibihi kepada temannya itu adalah Abu Bakar. Li sahibihi, kata sahibihi itu menyatakan bahwa status sahabat Abu Bakar ini itu sudah dinyatakan oleh Quran. Makanya orang yang mengingkari status sahabatnya Abu Bakar itu kafir. Namun bagaimana status sahabat yang lain? Ada yang menyatakan tidak kafir. Kalau menyatakan status sahabat selain Abu Bakar ini diragukan atau bukan sahabat, ada yang menyatakan tidak kafir. Namun pendapat yang kuat menyatakan bahwa ini termasuk kafir. Kenapa? Karena sama saja mendustakan Rasul. Rasul walaupun bukan di Quran menyatakan bahwa sahabat yang lain statusnya sahabat, tapi secara umum orang pada tahu siapa sih sahabat Nabi. Yang umum-umum nih, misalnya selain Abu Bakar ada Umar, Utsman, Ali, semua juga tahu kalau beliau-beliau itu adalah sahabat Nabi, dan Nabi memperlakukan beliau sebagai sahabatnya. Maka tidak mengakui status sahabat mereka itu berarti termasuk mendustakan Nabi, gitu. Au qadzafa Aisyah radhiyallahu anha, atau menuduh Siti Aisyah radhiyallahu anha menuduh zina Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini termasuk kafir. Wa yakfuru fi wajhin haqahul qadi man sabba syaikhaini awil Hasana wal Husain. Wa yakfuru, dan termasuk kafir fi wajhin dalam satu alasan hakahul qadi yang dihikayatkan oleh Qadi Husain, ya. Siapa tuh? Man sabba syaikhaini, orang yang mencela Abu Bakar dan Umar. Asy-syaikhaini ini maksudnya dua orang syekh, maksudnya adalah Abu Bakar dan Umar, bukannya Bukhari Muslim, bukan. Kenapa? Karena syaikhaini ini ya termasuk Abu Bakar sama Umar ini kan termasuk mertuanya Nabi tuh, ya, mertuanya Rasul tuh. Awil Hasana wal Husain, atau termasuk mencela Hasan dan Husain radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi mereka. Ya, termasuk kafir dalam alasan yang dikemukakan oleh Qadi Husain, orang yang mencela Abu Bakar, mencela Umar bin Khattab, dan mencela termasuk keturunan Rasul Hasan dan Husain, ya, termasuk kafir dalam menurut satu alasan, ya. La man qala liman arada tahlifahu la uridul halfa billahi bal bit talaqi masalan. La man qala, tidak kafir orang yang mengatakan liman arada tahlifahu, bagi orang yang menginginkan ingin menyuruh sumpah, bagi orang yang ingin menyuruh sumpah kepada orang lain. La uridul halfa billah, aku tidak mau bersumpah atas nama Allah. Bal bit talaqi, namun aku mau bersumpah atas nama talak. Masalan umpamanya. Jadi ada orang nyuruh sumpah, ayo kalau kamu benar kamu sumpah. Kata orang yang disuruh, saya nggak mau sumpah atas nama Allah. Saya mau sumpah atas nama talak, gitu. Nah, itu hukumnya bagaimana? Tidak kafir. Tidak kafir itu. Au qala ru'yati iyyaka karu'yati malakil mauti, atau seseorang berkata ru'yati iyyaka, penglihatanku kepadamu, karu'yati malakil maut, seperti aku melihat malaikat maut. Nah, gitu. Ya. Saya ngelihat ente sama seperti saya ngelihat
Izrail misalnya gitu, malaikat Izrail, malaikat maut. Ya mungkin orangnya serem atau bagaimana gitu ya. Nah itu bagaimana hukumnya tuh? Nah itu tidak kafir, nggak kafir kalau begitu. Tambihun ay hadza tambihun, bermula ini satu peringatan. Yambaghi lil mufti ayyahtata fit takfiri ma amkanahu li'izami khatarihi. Yambaghi lil mufti, seyogyanya bagi orang yang berfatwa, mufti, ayyahtata, berhati-hati fit takfiri, dalam mengkafirkan, menghukumi kafir, ma amkanahu, selagi memungkinkan. Artinya jangan gampang-gampang untuk menghukumi kafir gitu. Berhati-hati, apalagi bagi seorang mufti seorang mufti atau orang yang memang punya hak untuk memberikan fatwa. Nggak boleh gampang untuk menghukumi kafir. Kenapa? Li'izami khatarihi, karena besar bahayanya. Karena besar bahayanya. Wa ghalabati adami qasdihi, dan karena menguatkan tidak adanya maksud untuk itu, untuk kekafiran. Ya, karena menguatkan tidak adanya maksud untuk kafir gitu. Siyama minal awami, apalagi dari orang-orang yang awam. Jadi jangan gampang-gampang menghukumi kafir kepada seseorang. Selagi memungkinkan, selagi masih bisa dihindari, hindari, dan diteliti dulu apakah benar orang ini menyatakan sesuatu yang memang menyebabkan dia termasuk kafir apa enggak gitu. Apalagi itu dilakukan oleh orang awam yang bisa jadi dia menyatakan sesuatu tapi tidak bermaksud demikian, ya, tidak maksud untuk itu misalnya. Ya kayak kemarin termasuk saya kurang setuju misalnya ada gara-gara kesalahan gara-gara perbedaan memilih pemimpin, nah kemudian sampai nggak disolatin kalau dimati, nggak disolatin jenazah. Jangan sampai begitu gitu ya. Nih, wah mulai milisi A nggak boleh. Nah kalau udah begitu kafir, murtad, berarti nggak boleh disolatin jenazahnya. Jangan sampai begitu. Ya, jangan begitu. Jadi jangan gampang-gampang untuk menghukumi kafir. Jadi masih saudara kita gitu, masih saudara kita sama muslim. Mungkin ada perbedaan dalam memilih dan sebagainya. Selagi masih bisa kita bela, ya kita bela dulu. Apalagi urusan akhirat, ya, urusan akhirat. Kalau ada orang yang kagak sholat aja dan masih menyatakan dia sholat itu wajib, masih disolatin kalau mati. Ini gimana? Sholatnya rajin, kemudian kemarin lain pilihan, nggak boleh sholat. Padahal di jamaah masjid situ atau jamaah di musola itu, ya nggak boleh. Jangan sampai begitu gitu. Ya. Sebisa mungkin kita tetap menganggap mereka masih dalam koridor beragama Islam. Wa mazala a'immatuna ala dzalika qadiman wa hadisan. Wa mazala, dan senantiasa a'immatuna, para imam kita, ala dzalika, atas itu, ihtiyat, ya, berhati-hati dalam memutuskan kafir. Qadiman, baik ulama yang terdahulu, wa hadisan, maupun ulama yang belakangan. Jadi para imam kita, para ulama kita itu adalah orang-orang yang berhati-hati di dalam memutuskan kafir. Karena juga nggak mau seperti yang disabdakan Rasul kemarin. Ya, kalau kita menyatakan orang lain kafir, maka itu nanti akan kemungkinan terjadi salah satu dari keduanya. Kalau memang yang dituju itu kafir terjadi sama dia,
Tapi kalau orang yang dituju tidak kafir, balik kepada orang yang ngomong gitu. Makanya jangan gampang gitu. Wa yustatabu ujuban, dan disuruh bertaubat, diminta bertaubat ujuban secara wajib, murtadun, oleh orang murtad. Jadi ketika ada orang murtad keluar dari Islam, maka diminta untuk bertaubat. Disuruh taubat dulu. Zakaron kana aunsa, baik laki maupun perempuan. Zakaron, baik laki-laki, kana keadaan murtad, au unsa maupun perempuan, li'annahu kana muhtaraman bil islami, karena sesungguhnya si murtad itu, ya walaupun dia sudah murtad, muhtaraman bil islami, masih dihormati berkat keislamannya dulu ya, berkat agama Islamnya yang pernah dia peluk nih. Jadi karena memang dia pernah masuk Islam, kemudian dia murtad, itu masih dikasih kesempatan, masih dihormatin. Caranya apa? Disuruh bertaubat. Ayo taubat, kamu udah keluar dari rel nih, udah keluar dari udah murtad, silakan bertaubat. Nah itu wajib tuh, nyuruh taubatnya wajib. Warubbama aradat lahu syubhatun, dan karena terjadi keraguan yang datang padanya, fatuzalu, maka harus dihilangkan. Nah, jadi ketika ada keraguan dalam dirinya tentang agama Islam, itu datang padanya, fatuzalu, maka dihilangkan. Keraguan itu dihilangkan dengan cara diberikan penjelasan, kemudian disuruh untuk bertaubat. Summa illam yatub ba'dal istitabati kutila. Nah kalau sudah disuruh taubat kemudian dia nggak mau taubat, bagaimana tuh? Summa illam yatub, kemudian apabila dia tidak mau bertaubat, ba'dal istitabati, setelah diminta bertaubat, kutila, maka dibunuh. Kutila, maka dibunuh. Jadi orang murtad yang dibunuh itu bagaimana? Disuruh taubat dulu. Kalau memang tidak mau bertobat, maka boleh dibunuh. Itu murtad. Yang bunuh siapa? Ai qatalahul hakimu walau binaibihi. Ai qatalahul hakimu, yakni dibunuh oleh hakim, walau binaibihi, sekalipun penggantinya. Ya, orang yang ditunjuk oleh hakim. Jadi nggak sembarangan orang, ya, nggak sembarangan. Ini berlaku bagi memang satu negara yang memang menghukumi sesuai dengan hukum syariat. Ya, ada penjelasannya. Hukum undang-undangnya dijelaskan seperti itu. Tapi kalau di sini nggak bisa, ya, nggak bisa. Kita mau bertindak, kemudian orang yang murtad kita bunuh-bunuhin misalnya. Ya nggak bisa kita di sini, ya, karena bukan wewenangnya. Ya. Kalau orang-orang pemimpin kafir itu gimana? Maksudnya? Ya kayak ya itu berdosa aja, tapi tidak sampai murtad orang itu. Ya berdosa. Jadi dia berdosa karena dalam pemilih itu dia salah memilih, tapi tidak sampai menyebabkan dia murtad. Ya, nggak sampai murtad. Sama seperti orang sholat tadi tuh. Orang sholat dia ninggalin sholat. Kemudian ditanya, ente ninggalin sholat, emang menurut ente sholat wajib? Menurut ente sholat nggak wajib? Menurut saya wajib. Terus kenapa? Saya nggak mau aja. Itu masih tetap Islam. Masih. Kecuali kalau dibilang bahwa yang dilakukan itu dalam rangka dia berkeyakinan sholat nggak wajib, nah baru murtad tuh, ya baru murtad. Padahal kan misalnya ada hadis yang menyatakan man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafaro jiharon, kan ada tuh hadis begitu tuh.
orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka sungguh dia telah kafir terang-terangan. Itu maksudnya bukan berarti kemudian bisa dihukumi murtad tuh, begitu tuh ya, bukan langsung seperti itu, bukan. Wah, orang kagak sholat no murtad no langsung, bukan begitu, bukan ya. Jadi bisa diartikan bahwa itu kalau memang dia beri keyakinan bahwa sholat itu nggak wajib, itu muta'ammidannya tuh ya, muta'ammidan. Jadi dijelaskan lagi oleh ulama hadis tuh. Nah, itu sama dengan dia itu dalam pengertian bukan berarti kita sama agama mereka, sama dalam pola pikirnya, pola pikir mereka. Kan sama itu macam-macam tuh. Jadi fahuwa minhum, maka dia sama dengan mereka itu bukan berarti langsung dinyatakan sama akidahnya gitu. Sama, kan sama macam-macam tuh, sama. Sama dalam hal apa? Sama dalam pola pikir, sama dalam tindakan, ya, sama dalam kelompok mereka atau lebih membela kelompok mereka daripada kelompok umat Islam. Ya dosa, ya dosa. Karena membela mereka kemudian meninggalkan yang pemimpin muslim itu dosa ya, selagi masih ada pemimpin muslim dulu ya, itu dosa, bertentangan gitu. Tapi tidak langsung dinyatakan orang ini kafir atau murtad, enggak. Terus sholatnya kalau dia mati ya sholatin ya, sholatin. Jangan nggak mau disolatin jenazahnya, jangan. Atau ditempel di masjid, di sini tidak menerima orang. Kemarin kan sempat rame itu ya, ya kasih pelang, tidak menerima sholat jenazah yang milih sono gitu ya. Ya jangan, gitu. Ya terlalu kejam gitu kalau begitu tuh. Ya. Apakah kalau kita membenci orang-orang kayak gitu dosa juga kita ya? Ya enggak, bencinya bukan benci kenapa? Bukan karena orangnya ya. Ya, tapi karena memang perilakunya gitu. Nanti kalau seandainya dia sadar, ya udah rangkul lagi gitu. Ay qatalahul hakimu walau binaibihi bidarbir raqabati la bi ghairihi. Ay qatalahul hakimu, yakni dibunuh oleh hakim, walau binaibihi, sekalipun pengganti hakim, bidarbir raqabati, dengan cara dipenggal lehernya, la bi ghairihi, tidak dengan cara yang lain. Jadi cara membunuh orang yang murtad itu dengan cara dipenggal lehernya, tidak menggunakan cara lain. Kenapa? Karena dipenggal leher inilah cara yang ya pada saat itu ya itu merupakan cara yang paling halus gitu, cara yang paling halus, yang tidak terlalu menyakitkan. Ya, lebih menyakitkan mana? Kan kalau penggal leher maksudnya dipenggal nih, putus, tek, habis sudah gitu. Ya, habis. Dibandingin misalnya dicambuk sampai mati misalnya, kan itu lebih menyakitkan tuh, sakitnya lebih lama gitu. Bila imhalin, tanpa ditunda ya, bila imhalin, tanpa ditunda, aitakunul istitabatu wal qatlu halan, yakni disuruh bertaubat, dan kalau memang tidak mau bertaubat maka dibunuh, halan, itu dilakukan segera, seketika itu. Jadi jangan ditunda lagi. Li khobaril Bukhari, karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man baddala dinahu faqtuluhu, barang siapa yang mengganti agamanya, faqtuluhu, maka bunuhlah dia ya, bunuh dia. Tentunya tadi dibunuh itu setelah diminta bertaubat, dan yang membunuh adalah hakim atau orang yang ditunjuk. Fa idza aslama, maka apabila dia masuk Islam kembali, sahha islamuhu, maka sah Islamnya, waturika, dan dibiarkan, artinya tidak dihukum gitu. Jadi hadisnya kalau ada orang
yang mengganti agamanya maka boleh dibunuh, tapi disuruh taubat dulu. Kalau memang dia nggak mau taubat maka boleh dibunuh. Lalu bagaimana kalau dia taubat masuk Islam lagi? Maka Islamnya sah dan tidak dihukum. Wa in takarrarat riddatuhu, sekalipun murtadnya berkali-kali, jadi ini Islam, besok keluar dari Islam, murtad, disuruh taubat, balik Islam lagi. Besok keluar lagi dari Islam, murtad lagi, disuruh balik lagi gitu. Sekalipun berkali-kali. Artinya kalau memang dia menyatakan balik, ya balik udah, nggak usah dihukum tuh. Ya, tidak dibunuh maksudnya, tidak dibunuh. Litlaqin nususi, karena kemutlakan nas yang menyatakan tidak boleh dibunuh. Dimaaf, na'am, memang benar demikian. Yu'azzaru man takarrarat riddatuhu, namun ditakzir, dikasih hukuman dengan hukuman takzir man takarrarat riddatuhu, orang yang berulang kali murtad. Ya, orang yang berulang kali murtad. Jadi dihukum bunuh sih enggak, cuman ditakzir. Takzir itu hukuman berdasarkan putusan hakim. Kenapa harus ditazir? Karena kesannya orang ini main-main dalam agama gitu. Tar keluar, termasuk. Apalagi beragama itu nurutin bini, kan ada yang gitu. Bini Islam, agamanya Islam. Bininya Kristen, agamanya Kristen. Bininya Hindu, agamanya Hindu. Ngikutin aja bininya. Di mana bininya agama, itu dia yang diikutin. Kacau orang begini nih. Ya, nggak ada pendiriannya. Nah, orang yang seperti itu kalau dia bolak-balik murtad maka ditakzir. La fi awwali marratin idza taba, tidak ditakzir pada kali pertama dia murtad, idza taba, apabila dia bertaubat. Nah, tapi kalau baru sekali dia murtad kemudian dia bertaubat maka tidak ditakzir. Khilafan lima za'amahu jahalatul qudati, berbeda halnya dengan apa yang ditetapkan oleh para qadhi yang bodoh. Ya, artinya yang tidak memahami hukum. Ya, ada sebagian qadhi yang menetapkan dihukumi takzir kalau orang baru sekali murtad kemudian taubat. Nah, itu tidak. Yang dihukumi takzir itu kalau orang berkali-kali murtad, dia murtad masuk Islam, murtad masuk Islam gitu. Disuruh taubat masuk Islam lagi, besok murtad lagi, suruh taubat masuk Islam lagi gitu. Ya, jadi kesannya main-main. Ini baru ditakzir. Ya. Udah habis. Kita lagi. Tatimmatun ay hadhihi tatimmatun. Bermula ini adalah satu kesempurnaan. Innama yahsulu islamun, islamu kulli kafirin, hanyalah hasil islamu kulli kafirin asliyin au murtadin bitalaffuzi bisyahadataini minan natiqi. Innama yahsulu, hanyalah hasil islamu kulli kafirin, Islamnya setiap orang kafir, asliyin yang asli, au murtadin atau yang murtad, bitalaffuzi bisyahadataini, dengan melafazkan dua kalimat syahadat, minan natiqi, dengan cara mengucapkan, dari orang yang mengucapkan. Jadi mengucapkan dua kalimat syahadat itu merupakan syarat sah masuk Islam. Syarat sah masuk Islam. Jadi kalau orang mau masuk Islam tanpa mengucapkan dua kalimat syahadat, ya nggak bisa, harus ngucapin dulu. Ya, harus ngucapin. Makanya ini penting. Ya, inilah salah satu dari yang menyatakan bahwa yang membedakan antara kita dengan agama lain, dua kalimat syahadat ini. Ya, kalau ada orang misalnya ngaku mu'alaf gitu ya, kadang-kadang kan begitu, ngaku mu'alaf, datang ke rumah kemudian
ya minta ongkos macam-macam, suruh syahadat dulu. Bener gak dia? Ya, saya mualaf udah tahun ini segala macam. Ayo, kamu bener mualaf, syahadat, bisa nggak? Syahadat depan kita. Emang mau syahadat? Ya udah, gitu. Kalau udah syahadat, ya udah husnuzon. Berapa yang kita bisa kasih? Ya sesuai dengan kemampuan kita ya kita kasih, gitu. Tapi kan kadang-kadang ada juga ngaku mualaf, suruh syahadat kagak bisa. Ya, asyhadu kagak maju-maju tuh. Bisa jadi bukan mualaf tuh, bisa jadi. Tapi ngaku mualaf hanya untuk apa? Ya ngambilin dana dan sebagainya. Suruh syahadat dulu, syahadat udah bisa apa? Fatihah, ayo baca Fatihah. Ya. Apa ayat pendek yang dihafal? Kulhu, ya udah baca kulhu. Udah rapi, kasih goceng. Kedikitan ya. Ya, artinya kita untuk meyakinkan ini bener gak bahwa dia memang mualaf gitu. Ya kita ngasih sesuai dengan kemampuan kita. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa zidna 'uluman nafi'ah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita atas apa yang telah disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.